A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kopo untuk berenang. Tidak kepo sama dengan hidup tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pengen hidup itu tenang. Gak ada gangguan, gak ada yang dikhawatirkan, gak ada yang bikin kita pusing. Semuanya pasti pengen tenang. Anda, saya, teman Anda, keluarga Anda, dan semua yang hidup di dunia ini pasti pengen semuanya tenang. Tenang menerima gaji, tenang menikmati hidangan, tenang dalam bekerja, tenang pula dalam segala hal. Intinya semuanya tenang. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap manusia itu punya exciting, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang membuat dia begitu bahagia, senang, dan sesuatu yang dia cari. Dan itu yang terjadi pada manusia sekarang ini, kepo. Jadi ngepoin orang, mencari kesalahan orang lain, nyari sesuatu yang orang lain punya, itu adalah sesuatu yang hari ini begitu biasa kita lihat. Hari ini begitu banyak kita saksikan. Sebagaimana kalau TV pasti ada acara infotainment. Apa yang dibahas? Gosip, dicari aja tuh berita. Karena emang acara gosip ini sesuatu yang dinanti, dicari dan ditunggu oleh para manusia Indonesia. Entah kalau di luar negeri, mungkin juga sama. Nah, artinya ini kepoin orang. Si artis ini apa sih kehidupannya? Bagaimana dengan pasangannya? Kemudian apa yang terjadi setelah menikah dan seterusnya. Ngepoin orang. Padahal kalau kita pengen tenang, sejatinya orang lain, urusan orang lain, kita ya tinggal kita. Orang lain mau bilang apa, kita tenang, urusin diri kita aja. Kita perbaiki diri kita. Kita sholatnya harus husu, ya kita urus diri kita. Nggak usah ngurusin husunya orang lain. Kita pengen makan, ya kita urus diri kita, nggak usah ngurusin orang lain. Kita pengen naik pangkat, udah urusin aja kita bagaimana bekerja yang baik, nggak usah ngurusin orang lain. Terkadang kita itu menjadi nggak tenang ketika kita ngurusin orang lain. Kita iri dengan yang orang lain punya, itu bikin kita nggak tenang. Kita semakin jauh dengan ketenangan. Nah, oleh karenanya, kalau pengen hidup itu kita tenang, maka nggak usah ngepoin orang, nggak usah nyari-nyari sesuatu yang orang lain pengen dia pendam, pengen nggak diketawain orang. Bahkan kita lebih senang membongkarnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita nggak usah ngepoin orang, ada solusinya apa? Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingatku, kata Allah, itu akan membuat hati kita tenang. Kalau kita udah ingat Allah, insya Allah semuanya akan tenang. Pasangan selingkuh, itu nggak tenang. Tapi kalau ingat Allah, kita akan tenang. Ini bagian dari cobaan. Pasangan pulangnya malam, ini bagian dari cobaan. Ingat Allah, nanti juga ada saatnya pulang. Nah, kita sering dengar bagaimana orang-orang yang selalu ngepoin orang itu apa? Kalau kata guru saya selalu mengutip daripada beliau, Ustaz Dasar Latif, itu yang sering ngepoin orang itu siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Yang kalau dia ke pasar, pasti nanti ujung-ujungnya dari belanja, ibu ngobrolin film, ngobrolin tetangga, ngobrolin orang lain.
ngobrolin, pokoknya ngobrolin aja. Yang di pasar, yang jualan juga diobrolin, pokoknya semuanya diobrolin. Nah itulah ibu-ibu. Makanya di telinga saya tuh yang kalau udah urusan ibu-ibu, ya ingatnya toge. Kenapa toge? Karena beliau mengibaratkan para ibu-ibu ini bagaikan toge. Kenapa? Dia sering ikut campur. Toge yang kalau kata dulu ada di gorengan, ada di bakso, ada di sayuran, di apa aja ada itu. Makanya ibu-ibu lah yang sering ada di semua kondisi. Kenapa? Kepoin orang, gosip namanya. Ada aja. Arisan gosip, kemudian kajian gosip, lalu meeting gosip. Pokoknya ibu-ibu ada semuanya di sana. Bahkan di jalan juga ibu-ibu yang viral. Apa? Sen kiri, belok kanan. Ini emang kalau kata beliau, ibu-ibu ini adalah ras terkuat di muka bumi. Mereka itu punya kekaisaran tersendiri, sehingga merasa benar-benar dunia milik mereka. Nah, oleh karenanya teman-teman, kalau kita pengen tenang, tidak begitu mencari sesuatu yang tidak manfaat kayak tadi yang disebut toge kata guru saya, maka gak usah terlalu mikirin orang lain. Kita pikirkan diri kita bikin kita nyaman, ibadah kita, sholat kita dan seterusnya. Dan satu solusinya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah semuanya hati kita akan menjadi tenang. Nggak akan ada orang yang mampu membuat kita celaka kalau Allah yang jaga. Nggak akan ada orang yang mampu membuat kita jatuh terpuruk kalau Allah yang jaga. Nggak akan ada orang yang mampu mengangkat kita kalau Allah tidak mengangkatnya. Maka sekali lagi, ingat sama Allah, minta sama Allah, kita berlindung, kita memohon, kita mengadukan segalanya hanya kepada Allah, enggak ada kepada orang lain. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah agar hati kita selalu terpaut kepadanya, mensyukuri apa yang Allah beri, dan kita berperilaku baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.